Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkumpulkan kita lagi di sini di tempat yang penuh barakah. Begitu juga nama musolanya Musola Al-Barakah. Mudah-mudahan duduknya kita di Musola Al-Barakah ini menjadi tempat turunnya barakah bagi kita yang hadir di sini, bagi yang tinggal di sekitar ini, khususnya yang ada di kampung ini. Dan mudah-mudahan semua anak-anak kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dipanjangkan daripada umurnya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Yang mana pada malam ini Majelis Ta'lim Nurul Yakin mengambil berkah di Musola Al-Barakah. Mudah-mudahan semua pengurus daripada Musola Al-Barakah dan siapapun ya yang tinggal di dekat Al-Barakah yang mungkin terganggu, mohon dibukakan pintu maaf. Yang sebesar-besarnya juga hadir bersama kita Bapak Mustafa, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, Bang Kumis dan semua yang hadir di sini. Amin Allahumma amin. Kita masuk ke dalam hadis ke-24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la barrah. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkadang orang yang berpenampilan compang-camping atau yang rambutnya terkena debu atau pasir begitu, madfu'un bil abwab, yang biasa terdapat di pintu rumah-rumah kita, lau aqsama 'alallahi la abarrah, jika ia bersumpah kepada Allah maka sumpahnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak bisa dibilang pengemis atau gelandangan yang compang-camping, rambutnya berantakan, bukan yang rambutnya gimbal ya, berantakan, yang biasa ada di depan rumah kita, di pintu-pintu rumah kita, jika ia bersumpah dengan nama Allah maka akan dikabulkan. Rubba ini adalah suatu kemungkinan, terkadang, makanya bahasanya rubba, terkadang. Fiha ihtimal, ini bisa kebanyakan, bisa sedikit. Nah, gitu. Tapi lebih biasanya kalau rubah ini kebanyakan gitu. Kadang-kadang lebih ke banyak, bukan lebih ke bagian yang sedikitnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini harus berprasangka baik kepada semua orang, baik yang berpenampilan rapi
bersih, ganteng, wangi, cakep, maupun yang berpenampilan tidak bersih, tidak rapi, kemudian kotor, bau, rambutnya berantakan dan lain sebagainya. Tidak membedakan kita melihat daripada orang. Kita nggak bisa menilai orang dari zahirnya, tetapi juga kita tidak tahu isi batinnya seseorang. Artinya berarti kita nggak boleh banyak nilai orang, nggak usah banyak ngeker-ngeker, nggak usah kita nebak-nebak, mendingan nyari amannya aja. Misalnya terdapat ada orang yang minta-minta di dekat rumah kita, kalau kita mau kasih, kita kasih, kalau enggak jangan kita caci maki. Jangan ada kita dalam perasaan dongkol, jangan sampai kita gerendengan. Ada orang minta-minta gerendengan di hati, kasih, yang bisa kita kasih, ada duit, kalau nggak duit kita kasih makanan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi itu adalah Allah muji daripada kita, baik itu berupa malaikat ataupun orang soleh, kita nggak tahu. Loh kenapa begitu? Pernah Nabi Muhammad SAW pernah didatangi sosok yang berambut putih, berambut hitam banget, bajunya baju putih, di hadis Jibril ya. Dan orang-orang melihat semuanya ternyata itu malaikat Jibril. Berarti itu hayalan apa enggak? Enggak hayalan. Dan juga kisah Barseso yang ulama, yang orang soleh kemudian diuji dengan jin yang berpenampilan seperti ulama yang nangis, sholat dan lain sebagainya. Cerita Barseso ya. Artinya apa? Bukan sesuatu yang tidak masuk akal kalau kedatangan hal-hal seperti itu. Dan juga kita nggak perlu cari tahu. Wah ini jangan-jangan wali lagi. Cari udah hilang. Waduh. Karena kan musim begitu. Ada yang datang beb kemarin ke rumah aneh, pas aneh mau ini tahu-tahu hilang. Waduh. Tahu-tahu bisa aneh baru kasih, tahu-tahu ini jalan hilang. Biarin aja kalau hilang. Mungkin ada bareng naik motor, ada yang boncengin, ada yang ngajak bareng, apa bagaimana? Ya kan? Nggak usah kita ambil pusing. Akhirnya daripada kita merasa jadi ntar buat kemuliaan di dalam diri kita, buat apa? Wah keren tuh, jangan-jangan tadi Nabi Khidir tuh datang sama gue. Buat apa? Ya kan? Wah ala kulli hal, yang jelas ambil enaknya udah. Kemarin kita pernah bahas ya. Bagi kita yang punya kerjaan, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Niatin. Misalnya sehari itu jangan sampai ceban aja nggak keluar buat sedekah. Gitu. Hari ini lupa, kodok besok 20.000. Lupa udah 2 hari nggak sedekah 30.000. Seminggu nggak sedekah 70.000. Atau mau diniatin, ya Allah aku naruh misalnya buat di masjid, buat Jumat berkah, niat sedekahnya begitu. Ya Allah dalam seminggu aku mau ngasih 100 misalnya, atau mau ngasih 50 gitu. Artinya apa? Diniatin buat seminggu atau buat 5 hari dan lain sebagainya. Jangan sampai di dalam hari-hari kita nggak ada sedekahnya. Nggak ada duit sedekah pakai yang lain. Ada minyak wangi kasih minyak wangi. Ada batu kasih batu. Ada gelang kasih gelang. Gelangan habis banyak, siap ketemu. Nggak di mana-mana. Ya kita nggak ada duit pakai yang lain misalnya. Nggak bisa juga, paling nggak kita jangan nyakitin orang. Kasih nyenengin orang, nyenengin perasaan orang, karena nyenengin perasaan orang termasuk ibadah. Jangan bikin udah jarang ketemu, sekali ketemu ngajak ribut. Udah jarang ketemu, sekali ketemu bukan menjadi sosok yang ngangenin, malah nggak pengen ketemu lagi. Udah bagus, nggak lama gue nggak ketemu lo, nggak ada yang nyakitin, tahu-tahu lu ada lu lagi, hati gue jadi tersakitin. Nah, jangan sampai kita menjadi orang kayak gitu. Kalau bisa jadi orang yang dikangenin dengan akhlaknya, dikangenin dengan candanya, tawanya, senyumnya, kesolehannya, kebijakannya dan lain sebagainya. Kan gak enak kalau diingat gara-gara oh iya tuh ngenekin, oh iya tuh megelin. Nah, kan gak enak begitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada muka kita ganteng apa enggak, cakep apa enggak, rambutnya diwarnain apa enggak, kemudian di bleaching apa enggak dan lain sebagainya.
kukunya dibagusin apa enggak, dan lain sebagainya, sendalnya sendal yang bagus apa enggak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat dari wajah-wajah kalian. Akan tetapi innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada isi hati kalian dan melihat daripada perbuatan kalian. Tapi bukan berarti juga Allah kan melihat hati. Allah kan melihat daripada perbuatan. Udah sholat nggak usah rapi-rapi, kan yang dilihat hati yang baru berbuat. Nggak begitu juga. Tetap sholat kita akhlaknya, adabnya kita pakai baju koko, atau kita misalnya mau pakai gamis, kemudian kita pakai sarung, pakai kopiah yang benar. Ya omong Allah ngelihat hati dan amal, tapi juga Allah ngelihat daripada kesiapan kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini kan waktu kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalin daripada salat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan biasanya orang yang tadi dengan kategori tadi, pengemis, yang compang-camping, yang berada di pintu-pintu rumah kita, kalau dizolimin, kalau kita usir atau kita kasar, baik dengan lisan maupun dengan tangan, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jika dia bersumpah, maka Allah akan segera mengabulkan daripada sumpahnya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada pengemis saja, termasuk orang-orang yang dizolimin. Kita ngezolimin orang yang dalam keadaan dizolimi itu kalau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang yang zolim sama kita. Ngapain kita zolimin balik? Anggap aja jadi wasilah, ya Allah, aku ini lagi dizolimin ya Allah. Aku ini lagi lagi dibully ya Allah sama teman-temanku ya Allah, lagi dizolimin, lagi dihina. Ya Allah, tuker sama qabul hajat aja ya Allah. Kan enak kalau begitu. Ngapain kita ngotorin hati, ngerusakin hati buat biar ya Allah balaslah dia. Jangan, kita kalau kayak gitu nggak mencontohi Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak bakal bisa ngikutin Rasulullah, tapi paling tidak kita mengikutin para ulama, yang mana para ulama ini sudah mengamalkan hal-hal sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti Al-Imamul Haddad yang mengarang daripada Ratibul Haddad, yang menyusun daripada Ratibul Haddad. Semua sunnah-sunnah yang beliau ketahui sudah diamalkan, semua kecuali terakhir satu, gondrongin rambut. Imam Haddad rambutnya nggak pernah gondrong, tapi mungkin sudah tahu ya, udah mau meninggal mungkin tahu, atau biasanya kalau orang soleh ini ada rasa-rasa gitu, sinyalnya kuat, tahu kalau sudah mau dicabut sama Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Jadi pada akhir-akhir hayatnya gondrongin, niatnya mau dapat sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hidupnya pernah gondrong dan meninggal dalam keadaan gondrong. Itu Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gung, mau meninggal gondrong juga dong? Bang Gumit, gondrong aja ya, gondrong terus ya. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat. Amin, Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarin, kita nggak boleh memandang remeh daripada seseorang, nggak boleh ngucilin, karena setiap orang mesti ada kelebihannya yang kita nggak punya. Bahkan disebutkan di dalam kalam ulama, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Kalau yang dulu pernah mondok itu di Mahfudot tuh ada, la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan, merendahkan orang yang kelihatannya levelnya di bawahmu.
Karena sesungguhnya setiap orang ini mesti ada kelebihan. Tiap-tiap sesuatu itu mesti diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang yang dari lahir gak bisa ngelihat, tetapi Allah kasih kelebihan, ia bisa bikin kerajinan tangan tanpa ngelihat, misalnya dia bisa bikin kendi dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang misalnya tidak bisa berbicara, tetapi dia di dalam hatinya selalu punya prasangka yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang buta secara zahir, paling tidak seumur hidupnya dia tidak pernah melihat maksiat mata. Betul kan? Orang yang bisu dari kecil, paling tidak dia nggak pernah ghibah, nggak pernah bergunjing, gosip, ngadu domba. Mau bagaimana? Kagak ada yang paham, ya kan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang budeg dari kecil, paling kagak kalau dikatain dia kagak tahu, ya kan? Dibully dia nggak tahu, orang budeg kagak tahu. Coba dia tahu kalau kagak diambil golok, ya kan? Kalau kagak diambil tongkat atau dan lain sebagainya, ya kan? Paling enggak. Yang kakinya pincang dari kecil atau nggak bisa jalan, paling enggak kakinya enggak melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajahnya nggak terlalu ganteng, ada kurangnya, misalnya hidungnya sebelah doang, naudzubillah. Atau matanya tengah doang, matanya satu doang di tengah, walidzubillah. Kayak dajjal dong berarti. Tetapi sebenarnya itu ada hikmahnya, yaitu diantaranya ia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang banyak secara zahir banyak dikasih kurang itu biasanya banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah tidak melihat daripada bentuk rupa kalian, tidak melihat daripada penampilan kalian, tetapi Allah melihat daripada hati kalian. Kalau yang dilihat orang kaya lebih dekat, orang kalau kaya, kalau patokannya orang kaya dekat sama Allah, berarti orang miskin nggak ada yang dekat sama Allah dong. Kan nggak begitu. Jadi Allah melihat tidak dengan status sosial, tapi Allah melihat inna akramakum indallah atqakum. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di antara kalian adalah ketakwaan kalian. Makanya kita hadir majlis seperti ini, wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hadir majlis ini kan buat relaksasi hati, biar hati kita rileks, biar hati kita tenang. Karena manusia yang paling tenang hatinya, yang paling teguh jiwanya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita ngalap barokah di majlis-majlis seperti ini agar juga hati kita diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menunaikan kebenaran, dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan. Dan kita minta diteguhkan bila ada orang yang suka mencaci kita, memaki kita, kita minta dikasih kuat, dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang ngeremehin kita, ya nggak apa-apa, biarin, anggap aja dosa kita lagi dibersihin sama Allah pelan-pelan. Biarin, nggak apa-apa. Kita nggak usah repot-repot buat nyari sesuatu agar nama kita bagus di sisi orang. Jangan capek-capek begitu. Wah, kita sibuk buat ngebersihin nama kita di hati seseorang, tapi kita tidak sibuk membersihkan nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Kalau kita punya yang bagus untuk merapihkan kejelekan yang ada di diri kita, yang ada di nama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan dicintai sama Allah. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, maka sekelilingnya akan mencintainya. Tapi kan namanya hidup, ada yang senang, ada yang benci.
paling tidak jika ada yang membenci tapi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang lebih mencintainya. Ada yang benci lagi dikasih sesuatu yang dapat menghibur hatinya untuk menyenangkan daripada hatinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi salah satu wasilah Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita, Allah naikkan daripada derajat kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli